Asika. Brief Ibu ini dengan D. Akbar, usianya 8 tahun ya Bu. Tadi sudah dilakukan tanya jawab. Untuk keluhannya ada demam tinggi selama 3 hari terus menerus, kemudian mimisan, nyeri ulu hati, dan juga muntah-muntah ya Bu. Selanjutnya akan saya lakukan pemeriksaan fisik pada anak Ibu untuk menegakkan diagnosa. Apakah Ibu bersedia? Setelah cuci tangan, kemudian persiapan dari alat-alatnya meliputi stetoskop, tensimeter, termometer, dan selanjutnya memakai handscoon. Dilakukan pemeriksaan antropometri yang meliputi tinggi badan dan juga berat badan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dari keadaan umum, apakah anak tampak sakit ringan, sedang atau berat. Kemudian dari kesadarannya, apakah kompos mentis, delirium, somnolen. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dari suhunya dengan termometer. Setelah itu pemeriksaan tekanan darahnya. Selanjutnya dari pemeriksaan nadi dan juga laju pernafasannya selama 1 menit. Setelah pemeriksaan dari tanda-tanda vital, dilanjutkan pemeriksaan fisik umum. Yang pertama dari kepala, mesosefal, kemudian rambut berwarna hitam. Kemudian untuk rambutnya tidak mudah dicabut. Kemudian dari wajahnya, apakah wajah mongoloid atau dysmorphik. Kemudian dari matanya, dari konjungtivanya, apakah ada konjungtiva anemis, kemudian sklera ikterik. Kemudian dari matanya, apakah tampak mata cekung. Setelah mata, kemudian dari hidung, apakah terdapat nafas cuping hidung, kemudian apakah terdapat septum, deviasi, kemudian apakah ada tampak keluar mimisan dari hidung kanan dan kiri, kemudian tidak terdapat septum deviasi. Selanjutnya dari telinga, tidak ada discharge yang keluar, kemudian tidak ada kemerahan, kemudian tidak ada mikrotia dan juga makrotia. Kita nilai dari telinga kanan dan kiri. Kemudian dari mulutnya, apakah cyanosis, kemudian apakah terdapat bibir kering, kemudian bisa dibuka mulutnya, tidak terdapat stomatitis angularis. Kemudian untuk lidahnya
bisa dijulurkan lidahnya, Dek. Tidak ada lidah yang tremor, kemudian lidah kotor maupun gusi berdarah. Dari leher, dari kelenjar getah bening, dari submetal, kemudian submandibula, preauricula, postauricula, dilanjutkan ke musculus sternocleidomastoideus, kemudian dari infraclavicula, supraclavicula dan infraclavicula. Selanjutnya dari pemeriksaan fisik torak, dari inspeksinya secara tangensial tampak dadanya simetris, kemudian tidak ada retraksi subkostal, suprasternal, kemudian tidak didapatkan adanya jijas. Selanjutnya dari palpasi, apakah terdapat krepitasi, kemudian dari stem fremitusnya bisa mengucap 88, kemudian dinilai. Setelah itu dari perkusi, bandingkan kanan dan kiri, normal, apakah sonor, hipersonor maupun peka suaranya. Selanjutnya pemeriksaan auskultasi, simetris. Kita dengarkan dari suara dasarnya, normalnya vesikuler. Dan juga apakah ada suara tambahan seperti bising maupun ronki. Pemeriksaan dari toraks, paru, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan jantung. Yang pertama dari inspeksi, dari ICS 5, linea midclavicula sinistra, ictus cordis tampak atau tidak, kemudian palpasi dari ictus cordisnya teraba atau tidak, kemudian dari auskultasi, dari inci ke inci, dari ICS 5 linea midclavicula sinistra, dari inci ke inci, ke medial. Kita dengarkan suara jantung 1 dan 2, apakah terdapat murmur, galop maupun bising. Setelah pemeriksaan dari jantung, kemudian dilanjutkan pemeriksaan abdomen. Yang pertama dari inspeksi, kita lihat secara tangensial dari bentuk perutnya, apakah cembung, datar maupun cekung, kemudian adakah jejas maupun kemerahan. Selanjutnya auskultasi, kita dengarkan di kuadran kanan bawah selama 1 menit, apakah bising usus normal atau meningkat. Kemudian pemeriksaan palpasi, kakinya bisa ditekuk ya, Dek. Kemudian palpasi dari 4 regio, apakah terasa nyeri? Sebentar, Mbak. Selanjutnya pemeriksaan palpasi, meminta pasien untuk menekuk kaki terlebih dahulu. Setelah itu dipalpasi dari 4 regio, apakah terdapat nyeri tekan. Selanjutnya palpasi dari hepar, dari umbilikus ke arcus costa dextra. Dilanjutkan dari umbilikus ke processus sipoideus. Dinilai apakah ada pembesaran dari hepar. Kemudian palpasi dari lien, dari Schaffner, dari arcus costa dextra ke arcus costa sinistra.
dapat pembesaran. Selanjutnya perkusi. Dengarkan suara normalnya timpani. Selanjutnya pemeriksaan pada ekstremitas, dinilai apakah ada akral dingin dari ekstremitas superior dan inferior, kemudian apakah ada cyanosis pada bibir, kemudian dinilai dari capillary refill-nya kurang dari 2 detik atau tidak, kemudian apakah ada bengkak pada ekstremitas dan dilakukan pitting edem. Setelah itu apakah ada ruam kemerahan pada seluruh tubuh, kemudian pemeriksaan dari turgor kulitnya, cubit pada bagian perut lateral, apakah turgor kembali melambat atau tidak. Baik Ibu, tadi sudah dilakukan pemeriksaan fisik pada anak Ibu. Jadi untuk diagnosanya anak Ibu menderita penyakit demam berdarah dengue. Jadi untuk demam berdarah dengue sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Nah, untuk gejalanya bisa demam tinggi yang timbul secara mendadak dan terus-menerus. Kemudian bisa terjadi perdarahan spontan seperti mimisan dan gusi berdarah. Kemudian juga bisa disertai bengkak pada tangan dan kaki. Selain itu juga bisa adanya ruam kemerahan baik pada tangan maupun pada kaki. Jadi nanti untuk anak Ibu saya lakukan rawat jalan. Nanti apabila ada tanda-tanda seperti perdarahan yang terus-menerus, kemudian anak nafsu makannya menurun, tidak mau makan dan minum, kemudian dari buang air kecilnya yang sedikit, maka nanti Ibu bisa segera membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat agar bisa ditangani lebih lanjut. Kemudian untuk pencegahannya bisa dilakukan gerakan 3M ya Bu, seperti menutup, mengukur, dan membakar. Tetap harus dilakukan. Di samping itu juga menggunakan lotion sebelum tidur. Saat tidur juga bisa dipasang ke lampu ya Bu, agar menghindari dari gigitan nyamuk. Baik Ibu, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.